Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Pak Guru Channel. Video kali ini saya akan menyajikan tentang pembahasan soal latihan PAS mata pelajaran IPA kelas 7 SMP. Baiklah, sekarang kita lihat soal nomor yang pertama. Perhatikan tabel di samping ini. Ini pada tabel terlihat beberapa macam besaran beserta satuan dan alat ukurnya. Yang pertama, besaran panjang, satuannya meter, alat ukurnya jengkal. Nomor 2, massa, satuannya kilogram, alat ukurnya neraca. Yang ketiga, kuat arus listrik, satuannya ampere, alat ukurnya voltmeter. Dan yang terakhir, nomor 4, besarannya suhu, satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Pertanyaannya, alat ukur, satuan dan besaran pokok menurut sistem satuan internasional yang benar adalah titik-titik. A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 4 dan 3, dan D. 2 dan 4. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Jadi pada tabel itu ada 4 macam besaran pokok beserta satuan dan alat ukur. Jadi untuk panjang itu berdasarkan sistem satuan internasional, itu satuannya meter dan alat ukurnya adalah roll, meteran, jangka sorong, dan lain-lain. Sedangkan jengkal itu merupakan satuan tak baku dari besaran panjang. Kemudian massa itu satuannya kilogram berdasarkan sistem satuan internasional dan alat ukurnya neraca. Kemudian kuat arus listrik itu satuannya ampere, alat ukurnya adalah ammeter ataupun ampere meter. Sedangkan di tabel itu adalah voltmeter. Kemudian suhu itu satuannya Kelvin dan alat ukurnya berdasarkan sistem satuan internasional adalah termometer. Nah, jadi jawaban yang benar di sini ini adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya adalah D. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Suhu badan orang sehat adalah 36 derajat Celcius, yang termasuk besaran yaitu titik-titik. A. Benda, B. 50, C. Celcius, dan D. Suhu. Mari kita lihat pembahasannya. Jadi hasil pengukuran suhu itu sama dengan 36 derajat Celcius. Jadi suhu ini sebagai besaran, 36 itu sebagai nilai, dan derajat Celcius itu sebagai satuan. Jadi berdasarkan penjelasan ini, maka jawaban yang benar adalah D. Nomor 3. Perhatikan data berikut. Yang pertama panjang, kedua kecepatan, 3 massa, 4 luas, 5 waktu, 6 gaya. Berdasarkan data tersebut, yang termasuk besaran turunan adalah titik-titik. A. 1, 2, dan 4, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 4, dan 6, D. 3, 4, dan 5. Sekarang kita coba lihat pembahasannya. Jadi, berdasarkan sistem satuan internasional, itu besaran pokok ada 7 macam. Yang pertama ada panjang, kemudian massa, kemudian waktu, kemudian kuat arus listrik, kemudian intensitas cahaya, suhu, dan jumlah zat. Jadi berdasarkan data pada soal, maka yang termasuk ke dalam besaran turunan di sini adalah kecepatan, luas, dan gaya.
Jadi jawabannya adalah 2, 4, dan 6. Jadi di sini adalah C. Sekarang kita lanjutkan dengan soal nomor 4. Raksa digunakan untuk mengisi termometer karena titik-titik. A. Titik didihnya teratur. B. Pemuaiannya teratur. C. Titik bekunya tinggi. Dan D. Pemuaiannya tidak teratur. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Jadi syarat-syarat yang harus dimiliki oleh suatu pengisi termometer ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, zat yang kita gunakan itu adalah zat cair. Yang kedua, zat tersebut tidak membasahi dinding daripada termometer. Kemudian yang ketiga, angka muainya besar. Yang keempat, pemuaiannya teratur. Yang kelima, memiliki rentang titik beku dan titik didih yang besar. Dan yang terakhir, cairannya mengkilap dan mudah diamati. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawaban untuk soal nomor 4 di sini adalah B. Sekarang kita coba lihat soal nomor 5. Air mendidih pada suhu titik-titik. A. 373 derajat Celcius. B. 373 derajat Fahrenheit. C. 373 derajat Kelvin. Dan D. 373 derajat Reaumur. Mari kita lihat pembahasannya. Jadi pada gambar ini memperlihatkan perbandingan skala antara derajat Celcius, derajat Fahrenheit, derajat Reaumur, dan derajat Kelvin. Yang di atas itu merupakan titik didih air, itu sebagai batas atas, dan yang di bawah ini adalah titik beku air, yaitu sebagai batas bawah. Jadi berdasarkan gambar ini, maka jawaban yang benar untuk soal nomor 5 adalah 373 derajat Kelvin, yaitu C. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 6. Suhu udara di ruang kelas 7A sebesar 28 derajat Celcius. Jika menggunakan termometer Kelvin, maka suhu ruang kelas 7A sebesar titik-titik. A. 35 derajat Kelvin. B. 40 derajat Kelvin. C. 273 derajat Kelvin. Dan D. 301 derajat Kelvin. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Jadi untuk mengkonversikan dari derajat Celcius ke derajat Kelvin, ini dapat kita gunakan persamaan, yaitu TK sama dengan TC tambah 273. Jadi kita masukkan TC itu adalah 28 derajat Celcius ditambah 273, maka kita dapatkan TK sama dengan 301 derajat Kelvin. Jadi jawaban yang benar adalah D. Sekarang kita coba lanjutkan soal nomor 7. Sebuah benda yang tidak beraturan diukur dengan gelas ukur seperti pada gambar di samping. Ini pada gambar ini memperlihatkan itu volume air ini 150 ml. Kemudian dimasukkan sebuah benda yang tak beraturan, maka air naik menjadi 200 ml. Volume benda tidak beraturan tersebut adalah titik-titik. A. 20 ml. B. 30 ml. C. 40 ml. Dan D. 50 ml. Sekarang kita coba lihat pembahasannya. Nah,
Untuk mengukur ataupun menghitung volume batu yang tak beraturan ini, dapat kita gunakan persamaan, yaitu V sama dengan volume akhir kurang volume awal. Jadi volume akhir di sini pada gambar adalah 200 ml, sedangkan volume awalnya adalah 150 ml. Jadi 200 ml kurang 150 ml, ini kita dapatkan 50 ml. Jadi jawaban untuk soal nomor 7 adalah D. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 8. Hasil pengukuran dari jangka sorong berikut adalah titik-titik. Ini di dalam sentimeter. Di sini pada gambar memperlihatkan itu skala utama menunjukkan 4,3 dan skala nonius adalah skala yang berimpit dengan skala utama, yaitu pada angka 5. Jadi untuk jawabannya yang pertama A 5,4 cm, B 5,1 cm, C 4,35 cm, dan D 4,83 cm. Nah, kita coba lihat pembahasannya. Ini hasil pengukuran dengan jangka sorong dapat kita gunakan persamaan. Ini HP sama dengan X tambah 0,01 kali Y. Ini satuannya dalam sentimeter. Di mana X ini sendiri adalah skala utama, Y ini adalah skala nonius, yaitu skala yang berimpit dengan skala utama. Sedangkan 0,01 ini adalah ketelitian daripada jangka sorong. Nah, berdasarkan gambar, ini skala utamanya adalah 4,3 ditambah dengan ketelitian daripada jangka sorong ini 0,01 dikali dengan skala nonius, yaitu 5. Jadi kita peroleh 4,3 tambah 0,05 cm. Ini kita peroleh 4,35 cm. Jadi jawabannya di sini adalah C. Sekarang kita coba lihat soal nomor 9. Bahan berikut yang bersifat basah adalah titik-titik. A. Air aki, B. Jeruk nipis, C. Larutan cuka, dan D. Larutan sabun. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya. Untuk larutan yang bersifat basah, ini untuk kita tandai, adapun untuk memudahkan kita menandai larutan tersebut, itu larutan tersebut adalah licin dan rasanya pahit. Nah, beberapa contoh basah yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, natrium hidroksida, ataupun soda api, ataupun soda ASH, dan kalium hidroksida. Jadi bahan-bahan ini merupakan sebagai bahan baku pembersih di dalam rumah tangga. Itu misalnya sabun mandi, sabun cuci, deterjen, kemudian pemutih dan pembersih lantai. Kemudian magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Ini terkandung dalam obat-obatan, yaitu obat nyeri lambung. Ada promah, antacid, dan lain-lain. Yang ketiga adalah amonia, yaitu untuk pelarut disinfektan. Namun pencegah terjadinya infeksi dan bahan baku pada pupuk urea. Oke, jadi berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawaban untuk soal nomor 9 adalah D, yaitu larutan sabun. Sekarang kita coba lihat soal berikutnya, yaitu soal nomor 10. Jika suatu senyawa mempunyai pH sama dengan 8, jadi senyawa tersebut merupakan titik-titik. A. Asam lemah, B. Asam kuat, C. Basa lemah, dan D. Basa kuat. Nah, sekarang mari kita lihat pembahasannya. Jadi, kriteria asam
Basa suatu benda ataupun larutan ini kita berpatokan pada air murni, di mana air murni ini memiliki pH sama dengan 7 dan bersifat netral. Sedangkan pH kurang dari 7, maka benda tersebut ataupun larutan tersebut bersifat asam. Sedangkan jika pH-nya lebih besar dari 7, maka benda adapun larutan tersebut bersifat basa. Di sini, semakin rendah nilai pH suatu zat ataupun larutan, maka semakin kuat tingkat keasamannya. Dan sebaliknya, semakin tinggi pH suatu zat ataupun suatu larutan, maka semakin kuat tingkat basanya. Jadi pada soal diketahui pH-nya 8. Jadi angka 8 ini adalah mendekati angka 7. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pH 8 ini termasuk ke dalam kategori basa lemah. Jadi jawabannya untuk soal nomor 10 ini adalah C. Nah, sekarang kita lanjutkan soal yang berikutnya. Perhatikan data berikut. Itu yang pertama air sungai, yang kedua air teh, yang ketiga larutan garam, yang keempat udara, dan yang kelima kopi susu. Zat di atas yang merupakan campuran homogen adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 1, 4, dan 5, dan D. 2, 3, dan 4. Sekarang kita lihat pembahasannya. Jadi campuran homogen ini merupakan campuran yang penyusunnya tercampur secara sempurna. Jadi pada campuran homogen, itu zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada data yang termasuk ke dalam campuran homogen itu yaitu yang pertama air teh, yang kedua larutan garam, dan yang ketiga adalah udara. Sedangkan yang lain yaitu air sungai dan kopi susu ini merupakan larutan heterogen. Jadi jawaban yang benar di sini adalah 2, 3, dan 4, yaitu D. Sekarang kita lihat soal nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini pada gambar ini memperlihatkan diagram perubahan wujud benda dari padat, cair, dan gas. Jadi perubahan wujud yang memerlukan kalor ditunjukkan oleh gambar nomor A. 1, 3, dan 5, B. 1, 4, dan 6, C. 2, 4, dan 6, D. 1, 4, dan 5. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama, perubahan wujud dari padat ke cair itu dilalui melalui proses pemanasan. Kemudian yang kedua, dari cair ke padat itu adalah melalui pendinginan. Kemudian yang ketiga, dari gas ke cair itu prosesnya juga pendinginan. Kemudian cair ke gas, prosesnya adalah pemanasan. Kemudian gas ke padat melalui pendinginan. Kemudian padat ke gas. Ini adalah melalui pemanasan. Jadi jawaban yang benar di sini adalah 1, 4, dan 6. Jadi jawabannya adalah C. Yaitu pemanasan di sini adalah memerlukan kalor. Sedangkan untuk pendinginan di sini adalah melepaskan kalor. Oke, kita lihat soal nomor 13. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah gambar kompor minyak. Jadi peristiwa naiknya minyak dalam sumbu kompor ini adalah peristiwa titik-titik. A. Kohesi, B. Meniskus, C. Adhesi,
dan D. Kapilaritas. Nah, sekarang kita coba lihat pembahasannya. Jadi, kohesi ini adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis. Kemudian meniskus, ini adalah bentuk kelengkungan permukaan zat cair di dalam tabung. Ini meniskus di sini disebabkan karena adanya gaya kohesi dan adhesi. Sedangkan adhesi itu sendiri adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tak sejenis. Dan D, kapilaritas adalah peristiwa naiknya zat cair dalam pipa kapiler. Pipa kapiler ini adalah pipa yang mempunyai celah sempit. Di sini sebagai salah satu contohnya adalah sumbu daripada kompor. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka jawaban untuk soal nomor 13 adalah D. Oke, yang berikutnya kita lihat soal nomor 14. Massa jenis besi yang memiliki massa 320 gram dan volumenya 40 cm kubik adalah titik-titik. A. 0,8 gram per cm kubik, B. 8 gram per cm kubik, C. 80 gram per cm kubik, dan D. 800 gram per cm kubik. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Jadi, massa jenis itu dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan rho ataupun massa jenis sama dengan massa per volume. Di sini diketahui massanya adalah 320 gram dan volumenya 40 cm kubik. Jadi 320 per 40 cm kubik ini kita dapatkan 8 gram per cm kubik. Jadi jawaban untuk soal nomor 14 di sini adalah B. Sekarang kita coba lihat soal nomor 15. Sebuah benda masanya 6 kg dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Jika kalori jenis benda tersebut 0,2 kilokalori per kilogram derajat Celcius, maka banyaknya kalori yang diperlukan adalah titik-titik. A. 12 kilokalori, B. 20 kilokalori, C. 40 kilokalori, dan D. 60 kilokalori. Nah, sekarang kita coba lihat pembahasannya. Jadi kalori dapat kita hitung dengan menggunakan persamaan Q sama dengan M kali C kali delta T. Q itu adalah kalori, M itu sendiri adalah massa benda, C di situ adalah kalori jenis, dan delta T itu adalah perubahan suhu, yaitu suhu akhir dikurangi dengan suhu mula-mula. Jadi kita masukkan massa benda 6 kg kali 0,2 kilokalori per kilogram derajat Celcius dikali dengan 35 kurang 25 derajat Celcius. Ini kita dapatkan 1,2 dikali dengan 10. Satuannya kilokalori. Jadi kita dapatkan kalori yang kita perlukan untuk memanaskan benda tersebut dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius adalah 12 kilokalori. Jadi jawabannya adalah A. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya harapkan kepada teman-teman untuk dapat menonton video-video yang berikutnya. Jika materi yang disajikan ini terasa bermanfaat, mohon like, share, komen, dan subscribe. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.